Ya, rekor 56.000 lebih kasus baru COVID-19 terkonfirmasi pada hari ini 15 Juli 2021. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim mulai menjalankan skema penanganan COVID-19 kategori skenario terburuk. Pemerintah berharap langkah yang mereka ambil ini bisa menekan lonjakan COVID-19 tidak mencapai 60.000 kasus baru. Dan saya akan ajak Anda melihat seperti apa skenario tersebut alias strategi pemerintah menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Kita ke slide yang pertama. Oke. Dalam konferensi pers pada Kamis pagi ini, Menko Luhut menyebut pemerintah akan terus mempercepat proses vaksinasi yang ada di wilayah Indonesia dan stok vaksin hingga saat ini ada sekitar 480 juta dosis. Dan sejak awal hingga akhir Juli atau bulan ini, pemerintah menargetkan sekitar 1 juta suntikan per harinya kepada tiap-tiap individu. Kemudian, pemerintah juga menambah sekitar 40% dari kapasitas total tempat tidur rumah sakit yang ada di Indonesia saat ini. Pemerintah juga membuka rumah sakit lapangan darurat seperti salah satunya Rusun Nagrak sebagai rumah sakit darurat dengan kapasitas 1.000 tempat tidur. Ya, 1.000 tempat tidur. Kemudian ada juga nih penambahan rumah sakit atau beberapa rumah sakit juga akan dijadikan sebagai rumah sakit khusus COVID-19. Kita masih menunggu apa saja rumah sakit tersebut. Pemerintah juga rencananya akan menambah sekitar 900 tempat tidur di asrama haji Pondok Gede, kemudian juga ada 500 lagi tempat tidur dalam pembangunannya di Rumah Sakit Tanjung Duren, Jakarta Barat, serta tentunya ini gedung diklat dan wisma milik kementerian dan juga lembaga juga akan dialihfungsikan sebagai tempat isolasi COVID-19 ke depannya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kemudian ini ada penambahan sekitar 20.000 perawat, suster dan juga sekitar 2.000 lebih dokter di wilayah Jawa dan juga Bali untuk menangani kasus COVID-19. Rata-rata mereka ada lulusan baru dan juga terbaik yang sudah berpengalaman atau memiliki penanganan terkait dengan situasi pandemi sebelum turun langsung melayani pasien pengidap COVID-19. Terakhir, untuk pasien COVID-19 selain ketersediaan tabung oksigen dan juga oksigen di tanah air, pemerintah juga nanti rencananya akan menambah sekitar 40.000 oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator ini adalah alat yang menghirup oksigen dari lingkungan sekitarnya, kemudian menghasilkan oksigen murni hingga sekitar 90%. Cukup sekitar membantu ini sekali ya terutama untuk pasien yang mengalami kesulitan bernapas yang saturasi oksigennya di bawah 95. Selain itu untuk pasien bergejala ringan dan juga OTG, rencananya pemerintah ini akan menambah sekitar 300.000 kotak obat COVID-19 dan akan mulai didistribusikan pada hari ini. Dan bagi warga kurang mampu, selain bantuan sosial atau bansos, pemerintah juga menggelontorkan 117,7 miliar rupiah untuk pengadaan 10 kg beras untuk per satu kepala keluarga atau kakak selama PPKM darurat. Ya, kita berharap agar situasi yang semakin memburuk tidak terjadi di Indonesia. Tetapi jika memang harus, kita bersiap, antisipasi, saling jaga dan tetap praktekkan protokol kesehatan.